Lalu seberapa besar peningkatan level kewaspadaan yang perlu ditingkatkan di seluruh kalangan? Untuk membahasnya, kita sudah bersama dengan psikolog anak dan remaja Vera Ita Biliana, Hadi Wijoyo, dan Ai Mariati selaku komisioner KPAI yang bergabung keduanya melalui sambungan virtual. Selamat malam Ibu Ai dan Ibu Vera. Selamat malam. Baik, saya ke Ibu Ai dulu dari KPAI. Bu, sejauh mana catatan anak hilang hingga berujung penculikan yang dikantongi oleh KPAI dan bagaimana trennya? Dan apakah juga ada pola kecenderungan lebih marak di Pulau Jawa misalnya atau Sumatera atau bagaimana? Dari 2021 sampai 2024 kami tabulasi sejumlah angka 138 kasus yang teradukan. Kami menyebutnya fenomena gunung es karena ternyata di luar itu banyak yang tidak disampaikan ke KPAI, ternyata terjadi peristiwanya. Ya, seperti Bilqis ini kan tidak teradukan ke kami tapi jadi atensi publik sehingga kami tingkatkan pada koordinasi dan sinergi. Beberapa tren yang kami lihat diantaranya memang ada situasi akumulasi anak-anak yang dimanfaatkan oleh sebagian pihak gitu ya. Untuk kelengahannya itu mereka ambil alih. Misalnya kalau sekolah itu keberangkatan dan kepulangan anak-anak. Nah di situ beberapa modelnya itu menggunakan baju ojol, lalu mengatasnamakan keluarga dan dibawa pergi gitu ya. Itu satu. Yang kedua memang ada grooming ya, misalnya dengan keluarganya. Seperti Ananda Malika tahun lalu ya, dia seolah-olah dekat gitu ya dan menjadi tempat aman bagi anak, tapi ternyata dibawa pergi dan terjadi penculikannya. Beberapa lainnya adalah zona aman untuk anak itu seperti Ananda Alvaro ini kan ke masjid ya, dan itu setiap hari gitu. Kok bisa terjadi tidak kembali? Kemudian kalau melihat dari Bilqis ini juga di tempat ruang aman anak ya, taman bermain, dan itu ada orang tuanya. Jadi sesungguhnya kami bisa melihat ya ada salah satu indikasi yang paling kuat di situ, ternyata mereka tahu di mana anak-anak berada. Kemudian yang kedua tentu saja ada kelengahan-kelengahan yang kemudian cepat dimanfaatkan oleh kelompok tertentu gitu ya. Dan berikutnya yang paling marak hari ini kami menyebutnya media sosial juga dimanfaatkan secara besar-besaran bahkan depan mata kita. Ya, kalau misalnya polisi mau melakukan patroli siber ini nggak menunggu lama ya. Kalau kita mau baik di medsos apapun, praktek penjualan bayi, perdagangan anak melalui media sosial baik untuk adopsi maupun kebutuhan lainnya. Bahkan loker di situ ada gitu dan disebutkan juga dengan gaji besar gitu ya. Lalu misalnya ART ya untuk asisten rumah tangga dan lain sebagainya, dan nggak tanggung-tanggung memang dengan usia-usia yang mereka pikir itu bisa gitu ya disalurkan dan lain sebagainya. Nah ini beberapa model yang tren yang kami terima gitu ya. Ini Anda tadi mengatakan Bu Ai bahwa ini dilakukan di ruang ruang aman anak begitu ya, seperti di masjid tadi, lalu di taman bermain, ada juga yang lingkungan dekat rumah. Ini apa artinya ruang aman untuk anak ini semakin sempit dan bagaimana memperluas kembali dan menyertakan juga peran lingkungan untuk memperluas kembali ruang aman anak? Ya, karena tadi berbagai modusnya dia ingin mencari perhatian pada orang tua dengan meng-grooming, otomatis dia masuk di ruang private, di rumah anak. Yang kedua, ruang atau zona anak berada, perangkat dan pulang sekolah, kemudian tempat bermain. Ya ini yang kemudian negara sebetulnya sudah pada fase membuat regulasi, memastikan anak aman, nyaman berada di lingkungannya. Ya, nah sebelum ke situ bahwa ini juga tidak lepas ternyata dimanfaatkan oleh sebagian pihak, dan itu terjadi ya karena memang ada sebagian mungkin yang sudah memiliki awareness ya, bahkan regulasi diimplementasi, ada sebagian yang belum memiliki kepedulian dan bahkan tidak dilaksanakan regulasi itu di tataran implementasi. Jadi memang kita harus segera menata ini dan kemudian secara directly penegakan hukum kita juga harus meningkat gitu. Kalau kemarin saya minta SOP terkait DPO misalnya, daftar pencarian nama orang itu harus 1x24 jam atau misalnya ada 7x24 jam, ada beberapa SOP tingkatannya. Untuk anak memang harus saat itu dia misalnya mengadu dan waktu yang secepatnya untuk dilakukan langkah-langkah yang lebih eskalatif. Nah ini saya kira memang tidak lepas ya dari infrastruktur Mas. Kalau misalnya masjid itu memiliki CCTV ya, nah ini bagian-bagian dari regulasi yang dimaksud dengan ruang aman
untuk anak di masyarakat. Regulasi yang mempertegas fasilitas lingkungan ramah anak begitu ya, yang juga diwajibkan dipasang di sekitar lingkungan. Ini yang mungkin perlu didorong juga untuk segera diakselerasi. Saya ke Ibu Vera ya. Ibu Vera, bagaimana menjelaskan kira-kira bahaya orang tidak kenal? Kalau kata ilmu psikologis biasanya stranger danger begitu ya. Itu kepada anak yang masih di bawah umur, terutama masih TK, SD, tapi tanpa membuat takut mereka berlebihan atau trauma. Oke, konsep stranger itu sendiri agak sulit ya untuk dipahami anak, karena ini bisa sangat abstrak sekali dan bisa sangat susah diterjemahkan oleh anak dengan pasti, dengan konkret gitu. Karena kalau stranger itu kita artikan dengan orang yang kamu tidak kenal gitu ya, tapi terus strangernya nih baik, ngajakin aku main, nawarin aku mainan, makanan gitu ya. Kok baik sih, nggak apa-apa dong, dia nggak danger nih karena dia baik gitu kan. Nah, anak-anak apalagi yang masih usia TK gitu ya, 7 tahun ke bawah tuh masih sangat mudah untuk dimanipulasi. Jadi lebih baik sebetulnya berikan instruksi yang spesifik. Dengan siapa dan sama siapa mereka boleh pergi gitu ya. Misalnya kamu hanya dijemput oleh, sebutkan namanya, siapa? Oleh mama ya, selain mama yang jemput tidak boleh, dan itu disampaikan juga ke lingkungan di mana anak ini berada gitu ya. Tadi Bu Ai sudah mengatakan ya, lingkungan ini juga perlu didorong nih untuk melindungi anak-anak gitu, tidak hanya di rumah. Jadi sebenarnya tanggung jawab atas keselamatan anak tuh tidak hanya ada di orang tuanya atau pengasuhnya gitu ya, tapi juga it takes a village to protect a child gitu ya. Jadi misalnya lingkungan seperti sekolah, masjid gitu juga harus aware akan keselamatan anak ini. Anak ini diantar oleh siapa, nanti dijemput oleh siapa, itu juga harus diperhatikan gitu ya. Oke, kalau gitu perlu nggak orang tua ini meningkatkan misalnya attachment parenting selalu dalam jangkauan penglihatan misalnya, sehingga anak berusia yang masih sangat belia begitu, ini bisa mengingat bahwa saat ini banyak bahaya yang juga berujung pada kasus penculikan. Iya, jadi kalau misalnya kita bicara tadi 7 tahun ke bawah gitu ya, itu masih memang memerlukan pendampingan dan pengawasan gitu. Seperti kasusnya Bilqis gitu kan, orang tuanya sedang berolahraga gitu ya. Sedang berolahraga kan berarti fokusnya teralihkan. Nah, kalau untuk situasi seperti ini kan perlu anak seusia Bilqis tetap harus ada pengawasan, ya, pendampingan terjangkau dan terlihat gitu ya. Nah seperti itu, jadi tidak bisa dilepas. Mungkin dulu ya, misalnya ada orang yang bilang dulu kayaknya aman-aman aja deh anak-anak main di lapangan terus pulang dengan amannya gitu ya. Tapi semakin kesini semakin banyak orang-orang yang punya niat kurang baik, dan ini kita harus sadari dan harus terima sebagai fakta yang kita jalani dalam kehidupan sekarang gitu ya. Jadi proteksi pada anak juga harus lebih diperketat gitu. Ya, baik. Saya ke Bu Ai lagi. Tadi Bu Ai sudah menyinggung ya bahwa regulasi ini bisa memperkuat begitu adanya fasilitas-fasilitas lingkungan yang bisa memperluas ruang aman anak. Nah, bagaimana hal itu bisa diakselerasi kemudian? Saya akan tanyakan hal itu nanti setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami. Saudara, ada berita anak hilang lainnya yang 3 tahun berlalu. Kenzi Alvarezi hilang secara misterius di Kabupaten Bungo Jambi. Melihat kasus bocah hilang di Makassar, orang tua Kenzi berharap anaknya dapat ditemukan. Kenzi Alvarezi dilaporkan hilang 1 September 2022. Bocah 3 tahun ini terakhir kali terlihat bermain di halaman rumah. Sementara ibunya berjualan di depan warung rumah di Pasar Danau, Kecamatan Pelepat Ilir. Peristiwa penculikan anak di Makassar membuat keluarga Kenzi kembali merasa ada harapan. Terlebih lagi lokasi ditemukan tidak jauh dari wilayah tempat Kenzi hilang. Dan dengan adanya kasus penculikan anak di Makassar dan berhasil ditemukan di daerah kami, Merangin Jambi, yang mana Merangin itu tidak jauh dari daerah kami. Kami seperti
menemukan harapan baru, semangat baru untuk bisa menemukan anak kami Kenzi. Menindaklanjuti hal tersebut, pagi ini kami dari Satreskrim Polres Bungo, khususnya tim Gunjo, telah berangkat ke Polres Merangin, berkoordinasi dengan Opsnal sana, dan mengajak juga melibatkan dari Dinas Sosial, Temenggung di sana, untuk bertemu dengan keluarga tersebut. Kami masih menunggu hasil dari pertemuan tersebut. Kami lanjutkan perbincangan bersama psikolog anak dan remaja Vera Itibiliana, Hadi Wijoyo, dan Ai Mariati selaku komisioner KPAI. Tadi saya ke Bu Ai sempat singgung, tadi Bu Ai juga sempat menyinggung soal regulasi yang bisa memperkuat fasilitas keamanan lingkungan, begitu ya, termasuk ruang ramah anak lingkungan yang bisa diperbesar. Kira-kira apakah ini bisa secepatnya diakselerasi? Sekarang sudah menjadi Perpres ya, Kota Kabupaten Layak Anak 25/2021. Dulu mungkin masih Permen PPA, jadi masih agak sektoral. Itu ada di 2 klaster, lingkungan, keluarga, dan pengasuhan alternatif. Bentuknya adalah bagaimana lingkungan memastikan ramah anak. Seperti tadi ya, lingkungan itu ada arah mau ke tempat bermain anak, mau arah ke masjid, misalnya di rumahnya, di lingkungannya. Dan yang kedua adalah klaster pendidikan, disebut dengan zona nyaman anak dalam pendidikan. Seperti tadi anak pulang sekolah, bisa ketemu dengan seragam ojol lalu dibawa manapun, itu kan sesuatu yang masih masih permisif ya, agak longgar gitu. Sementara tidak semua sekolah punya CCTV, infrastruktur juga belum memadai dan lain sebagainya. Tetapi kalau kaitan keamanan dan keselamatan, saya kira inilah yang sedang kita ekskalasi menjadi implementasi yang awalnya Permen menjadi Perpres, maka pemerintah daerah ya, terutama leading sektor, baik itu berada di Kemendikdasmen dan di Dinas Pendidikan terutama, lalu keluarga dan pengasuhan itu ada di Kemen PPA gitu, dan ada di Kementerian Pengembangan Keluarga dan lain sebagainya. Nah, ini masuk menjadi alat kita semua untuk berikhtiar lebih tinggi lagi yang diimplementasikan di masyarakat, terutama berbasis kota kabupaten gitu, dan bahkan kecamatan dan desa. Saya kira ini memang harus betul-betul kita breakdown bersama bagaimana implementasinya, sehingga tidak lagi berkelas ya, mungkin yang memiliki infrastruktur dia terlihat lebih terjamin keselamatannya, sementara yang tidak memiliki infrastruktur ya jadinya masih kelihatan longgar. Nah, inilah perannya pemerintah, kemudian dunia usaha, saya kira masyarakat, termasuk wali murid ya di sini, untuk sama-sama berjuang untuk bisa mengimplementasi itu, karena memang Perpresnya sudah ada gitu, tinggal dijalankan. Ya, ada dan tidak ada infrastruktur, sebenarnya ruang ramah anak itu harus tetap terjaga. Nah, bicara soal itu, saya sempat membaca ada usulan begitu ya, safe body system. Ini anak berpasangan saat beraktivitas di luar rumah. Kan anak-anak juga sempat bermain begitu ya di lingkungannya, baik itu di sekolah maupun di rumah. Nah, kira-kira KPAI bisa nggak mengimplementasikan hal ini? Misalnya ada usulan safe body system di tingkat RT RW misalnya. Iya, termasuk dalamnya kan sebetulnya protokol keselamatan, safeguarding ya buat children itu tuh sudah diimplementasi baik di level global, regional, dan bahkan kita nasional. Nah, memang ini yang harus sama-sama kita berikan pemahaman, edukasi, awareness, itu menjadi komitmen gitu ya, aturan di tingkat lokal dan kemudian diimplementasikan. Apakah tidak memungkinkan sampai RT RW? Sangat memungkinkan, Mas. Di antaranya misalnya bagaimana kita ngurus anak sekampung itu dalam radius berapa puluh meter anak ada dimanapun, bahwa ini harus terkoneksi. Mungkin gitu ya, kalau memiliki awareness sedemikian kuat, kohesi sosialnya di pedesaan itu masih mungkin. Tapi pertanyaan saya justru di perkotaan, apakah itu bisa terjadi? Karena semua orang sibuk dan kemungkinan tidak saling mengenal satu sama yang lain secara lebih tinggi lagi. Nah, dari 2 tipologi yang ada di masyarakat di Indonesia, sebetulnya untuk membangun safeguarding itu bisa masuk di tataran yang lebih dekat dengan anak lagi, di sekolah diantaranya gitu ya. Kemudian di lingkungan misalnya anak-anak berkreasi, taman bermain tadi, itu sangat memungkinkan. Dan kami juga hari ini sudah mulai memonitor dengan seksama itu di panti-panti sosial, di panti asuhan lah kita mengenalnya ya. Karena beberapa kan kita temukan juga ternyata ada masalah, justru pelaku misalnya ataupun yang melakukan kekerasannya adalah orang-orang di internalnya. Nah, ini sekali lagi Mas,
memang kota kabupaten layak anak itu menyentuh sampai dekela, desa kelurahan. Nah, sehingga saya kira memang yang paling utama adalah sumber daya manusia, kemudian para pemangku kepentingan itu harus sudah membreakdown pada level yang lebih operasional. Sehingga bukan mungkin dan tidak mungkin, memang ini hak anak-anak kita untuk menerima itu gitu. Ini kita harus dorong bersama. Baik, Bu Vera bicara soal level kewaspadaan. Sebenarnya kan ada juga orang tua yang sangat ketat begitu ya mengawasi anaknya. Ada juga yang ya moderat begitu ya. Ada yang benar-benar tidak terlalu ketat begitu. Tapi pertanyaan saya begini, kalau memang yang terlalu ketat, overprotection gitu, terlalu melindungi, apakah ini justru membuat anak tidak mandiri di masa depan? Iya, ada resiko itu ya gitu ya. Jadi memang level proteksi itu disesuaikan dengan usia anak satu. Terus kemampuan anak untuk memproteksi dirinya, melindungi dirinya ya, itu berkaitan dengan pemahamannya dia gitu ya, dengan kemampuan dia mencerna situasi, kemampuan dia untuk memahami apa yang diinstruksikan, warning do's and don'ts yang diajarkan oleh orang tuanya. Jadi itu yang menentukan level proteksi sampai mana yang bisa diberikan kepada anak-anak gitu ya. Tentu ketika misalnya anak bertambah usia, level proteksinya bisa berubah gitu ya, meningkat dengan kemampuan anak semakin besar, semakin mampu, semakin mandiri. Tapi kalau bicara soal anak balita atau enggak 7 tahun ke bawah, itu masih besar porsinya yang dilakukan adalah oleh orang tua. Karena tadi ya, mereka masih sangat mudah dimanipulasi oleh orang-orang yang memang punya niat kurang baik terhadap mereka gitu. Terkadang begini juga Bu Vera, saya melihat ada kecenderungan anak-anak yang pernah didekati orang tidak dikenal dan mereka cemas. Nah, tapi tidak menceritakan itu kepada lingkungan terdekatnya, termasuk orang tua. Nah, bagaimana juga orang tua bisa mendeteksi secara dini bahwa anak ini menjadi target penculikan sebenarnya, dan itu bisa dilihat dari dari tingkah laku anak-anak kesehariannya. Oke, tanda-tandanya mungkin agak sulit dikenali kalau misalnya anak jadi target penculikan ya. Pada mungkin kembali lagi kepada awareness kita, kewaspadaan kita melihat lingkungan. Ini juga bukan hanya orang tua yang berperan gitu ya. Misalnya penjaga di sekolah, lingkungan di sekitar, lingkungan RT RW gitu ya, lingkungan di mana anak beraktivitas di masjid atau di lapangan. Kalau misalnya ada yang melihat bahwa kok ada satu orang ini yang kita tidak kenal, satu kampung nggak kenal gitu ya, satu kawasan itu tidak kenal, tapi kok suka memperhatikan anak-anak ya di lapangan. Ini ada apa gitu ya. Nah, itu mulai proaktif dengan kecurigaan seperti itu. Gitu. Nah, anak tidak mau bercerita, ini sebenarnya dimulai dari kebiasaan bercerita dulu. Apakah ada kebiasaan bercerita di rumah secara rutin, secara santai gitu ya, sehingga anak lebih mudah untuk menceritakan apa yang terjadi pada dirinya hari ini gitu ya. Nah, sekarang kan mungkin banyak orang tua yang masih terbiasa dengan menanyakan tadi ada PR nggak besok, tadi main sama siapa. Jadi sifatnya hanya interogasi ya, bukan bercerita, sehingga anak juga terbatas untuk berceritanya. Ya, artinya dengan demikian pola komunikasi di lingkungan terdekat, terutama keluarga ini sangat-sangat krusial begitu ya untuk bisa mendeteksi bahwa anak ini apakah menjadi target juga atau anak ini punya perilaku yang mencemaskan begitu kira-kira. Nah, termasuk juga tadi untuk negara bisa menghadirkan infrastruktur di perkotaan maupun pedesaan yang tidak ada tidak ada lingkungan ramah anak. Kalau di perkotaan mungkin bisa dikuatkan infrastrukturnya mulai CCTV dan segala macam. Kalau di pedesaan mungkin di luar perkotaan safe body system itu tadi juga bisa lebih ditingkatkan supaya anak-anak ini juga bisa terhindar dari incaran para sindikat penculikan. Baik, terima kasih perbincangan malam hari ini yang sangat berguna untuk para orang tua terutama untuk meningkatkan kewaspadaan. Psikolog anak dan remaja Vera Itabiliana Hadiwijoyo dan Ai Mariati, Komisioner KPAI telah berbagi perspektifnya di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa kembali Ibu, selamat malam. Selamat malam.